Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ayu Utami Gustianita dengan NIM 21841019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Pramuka adalah gerakan kepanduan yang populer di Indonesia dan hasil dari peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Peleburan itu diusulkan oleh Presiden Soekarno karena melihat banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia. Apabila ditelusuri sejarahnya, pada mulanya gerakan pramuka kepanduan muncul di Inggris, dikuasai oleh Robert Baden-Powell atau lebih dikenal sebagai Sir Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell inilah yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia. Dikuasai oleh Baden-Powell. Sejarah didirikannya pramuka di dunia bermula pada tanggal 25 Juli 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aid to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Guernsey yang merupakan pulau terbesar di pelabuhan Port Dorset, Inggris. Setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduan karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes Baden-Powell membentuk pramuka untuk pramuka perempuan yang disebut Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cube, anak serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Uji. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yakni organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun. Pada 1918, ia pun berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Semakin meluasnya perkembangan kepanduan, pada 1920, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Guernsey. Organisasi pramuka. Tak lama setelah dilaksanakan jambore, dibentuk WOSM atau World Organization of the Scouting Movement, organisasi gerakan pramuka sedunia. Sekretariatnya berada di kota London, Inggris, namun pada 1958 kantor sekretariatnya dipindahkan ke Ottawa, Kanada, lalu dipindah lagi ke Geneva, Swiss, pada Kairo, Mesir. Yang ketiga, kawasan Asia Pasifik, berkantor di Manila atau Filipina. Yang keempat, kawasan Eurasia, berkantor Kiev atau Ukraina. Yang kelima, kawasan Eropa, berkantor di Jenewa, Swiss. Yang keenam, kawasan Inter-Amerika, berkantor di Panama. Pramuka di Indonesia. Di Indonesia, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda atau NPO pada 1912. NPO ini kemudian berubah nama menjadi NIF atau Persatuan Pandu Hindia Belanda pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegaran membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama ZPO.
Lahirnya JPO memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya, hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Kendati demikian, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang. Pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada 1938. Kemudian pada 14 Agustus 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itu, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, dua negara tanpa pandang di mana kita. Pramuka karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, bersemangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara.
hempaskan perbedaan yang menghalangi kita bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka